Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, 4 kepala keluarga di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur terpaksa kehilangan rumah akibat dilalap api. Api muncul saat pemilik rumah menyetrika plakat dan kertas usaha hingga terjadi korsleting listrik. Bangunan yang dijadikan rumah tinggal dan tempat usaha kecil mandiri di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Kejadian bermula saat pemilik rumah menyetrika plakat dan kertas usaha. Kemudian muncul percikan api, pemilik rumah langsung menyiram air tanpa mematikan saklar listrik. Akibatnya terjadi korsleting listrik. 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku bersama warga memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ini penyebabnya dari listrik. Jadi tadi sedang melakukan penyetrikaan, terus kemudian terjadi penyalaan. Kemudian dia segera menghubungi pemadam. Dia ada berapa rumah dan kesulitannya apa Bang? Ada berapa unit? Untuk luas rumah 150 meter, 4 kakak, 7 jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun 4 kepala keluarga kehilangan rumah tinggal. Sementara itu 2 unit mobil terbakar usai terlibat tabrakan di Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Jayapura, Papua, warga yang kesal karena gatal-gatal usai mencoba baju di salah satu kios mengamuk dan membakar kios. 2 unit mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Kedua mobil terlibat tabrakan hingga terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Beruntung seluruh korban dari kedua mobil berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Dugaan sementara kecelakaan terjadi saat kendaraan sedan melaju dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat mengambil jalur kanan hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan sebanyak 8 penumpang mengalami luka-luka. Sementara di Jayapura, Papua, beberapa kios di Pasar Wagete, Distrik Tigi Deai dibakar warga. Peristiwa ini diawali karena ada warga yang gatal-gatal usai mencoba baju di salah satu kios di pasar tersebut. Usai kejadian tersebut, warga mengamuk dan membakar kios di pasar itu. 50 kios di pasar ludes terbakar. Selain bangunan kios, 9 unit kendaraan roda 2 turut dibakar. Selain itu, 3 orang warga dan seorang anggota TNI juga mengalami luka-luka atas penganiayaan warga. Menurut kepolisian, peristiwa pembakaran tersebut terjadi akibat salah paham. Yang diawali dengan adanya salah satu warga akan membeli baju, lagi ngetes, mencoba, terus kemudian gatal-gatal. Terus kemudian terjadi keributan. Pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban. Kios ini kan selain jual pakaian juga kios dari papan kayu yang mudah terbakar, sehingga kios-kios di sekitar TKP pertama ini langsung membakar isi dalam kios, kemudian merembet beberapa kios lainnya. Pasca kejadian itu, saat ini situasi Pasar Wagete telah berangsur kondusif. Aparat TNI Polri masih bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan Wali Kota Depok Muhammad Idris yang terbitkan ultimatum pengosongan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 menuai kritik. Pasalnya pemerintah Kota Depok dianggap sedang mengkerdilkan dunia pendidikan. Anggaran pembangunan Masjid Raya Kota Depok yang berada di lahan SDN Pondok Cina 1 merupakan anggaran dari Pemprov Jawa Barat. Dengan adanya polemik di SDN Pondok Cina 1 yang akan direlokasi, Pemprov Jawa Barat akan melakukan penundaan anggaran pembangunan Masjid Raya Kota Depok tersebut.
Namun hal tersebut dibantah oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Dirinya menyampaikan terkait penundaan anggaran pembangunan Masjid Raya Kota Depok hingga saat ini belum diterima. Idris menegaskan, pengosongan SDN Pondok Cina 1 yang nantinya akan dibangun Masjid Kota Depok tetap dilakukan. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka ke saya. Kita akan terus proses. Ya, oke. Ya. Nasib para murid SDN Pocin 1 untuk belajar di tempat yang diharapkan masih belum mendapat kepastian. Mereka pun masih belajar dengan didampingi oleh para relawan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky iNews melaporkan. Setelah mendapat penolakan dari wali murid, relokasi SDN 01 Pondok Cina belum dapat dilakukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghentikan sementara dana pembangunan tempat ibadah yang rencananya akan dibangun di lokasi SDN 01 Depok. Upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari orang tua murid. Akibatnya, Satpol PP Minggu pagi kemarin gagal mengosongkan sekolah. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tak terhindarkan. Setelah perdebatan alot, akhirnya pengosongan ditunda. Ditanyakan apa urgensinya bahwa harus dilakukan pengosongan hari ini juga di Minggu pagi untuk pengalih fungsian sebagai masjid. Sementara yang diminta oleh orang tua murid itu sebenarnya mereka tidak keberatan untuk dipindah. Tapi tolong disiapkan dulu tempat relokasinya, tempat pindahnya itu disiapkan dulu supaya ruang kelasnya mencukupi. Karena kalau dengan mereka dibagi menjadi kelas siang di sana, berarti kan ada indikasi kuat bahwa ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dibagi kelas pagi dan kelas siang. Bela diri taktis, atlet, Pasca polemik terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat berikan tanggapan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengirimkan surat ke Pemkot Depok setelah menghentikan sementara penyaluran dana pembangunan masjid yang akan dibangun di lahan SDN 1 Pondok Cina. Karena pembebasan lahan untuk pembangunan masjid belum selesai dengan bermusyawarah. RK juga menginginkan Pemkot Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan untuk pembangunan Masjid Raya Depok. Saya sudah kirim surat, intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika, ya sudah saya kirim surat dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai itu selesai secara baik-baik. Dan saya sudah kirim surat, tolong dikedepankan musyawarah. Setelah upaya pengosongan gagal, Senin pagi murid SDN Pondok Cina 1 masih beraktivitas. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Para guru di sekolah sudah tidak datang ke sekolah sejak ada informasi gedung sekolah akan direlokasi. Meski guru di SDN Pondok Cina 1 tidak datang, namun para murid tetap belajar dengan bimbingan sejumlah relawan. Dari Depok, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Putri Chandrawati menjalani persidangan. Putri diminta keterangan sebagai saksi dari 3 terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati menjalani persidangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam persidangan ini, Putri menjadi saksi 3 terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri bersama pihak kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar persidangan berlangsung tertutup. Namun majelis hakim memutuskan sidang berlangsung terbuka. Saya bertemu dengan suami saya di ruang nonton. Suami saya sudah duduk di situ. Lalu saya duduk di sebelah suami saya. Lalu saya menceritakan tentang peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli. Kemudian? Lalu suami saya
emosi. Terus menarik-narik napas dalam tanpa berkata-kata, lalu menangis. Dan saya pun nangis. Persidangan kemudian digelar tertutup begitu memasuki pembahasan terkait pelecehan seksual. Satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan Putri Chandrawati membantah ada perempuan menangis keluar dari rumah di Jalan Bangka pada Juni 2022. Terkait rekening atas nama Yosua dan Ricky Rizal, menurut Putri hanya untuk kemudahan operasional. sekitar sebulan sebelumnya, apakah saudara pernah pergi berkeliling dengan Joshua dan saudara Richard dengan membawa senjata api keliling di seputar Jalan Kemang? Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba Tidak saudara pernah. ingat dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang. Berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah, Yang Mulia. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Masih ingat nggak? Ini mohon izin kapan, Yang Mulia? Sebulan sebelum, tepatnya sekitar bulan Juli berarti. Bulan Juli saya di Magelang, Yang Mulia. Bulan Juni. Bulan Juni. Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Oh, kemudian saudara kan berarti sering ya ke Jalan Bangka ya? Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Iya, makanya kan artinya dari setelah keliling-keliling terusan saudara ke sana untuk menemui suami saudara yang saat itu ada di Jalan Bangka. Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemarin ada kesaksian yang mengatakan sebelum peristiwa ini, saudara pernah ngajak Joshua dan Richard untuk keliling sambil membawa senjata api. Terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka, saudara bertemu dengan suami saudara, dan pada saat itu keluarlah seorang perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Putri Chandrawati sempat menyatakan keberatan saat hakim mempertanyakan jumlah uang yang ia kirimkan kepada Yosua setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga. Putri mengaku membuat rekening dengan nama Yosua dan Ricky Rizal untuk memudahkan kegiatan operasional. Mobile banking ke Yosua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain-lain, ataupun kebutuhan saya bayar. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya, Yang Mulia. Berapa bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya, Yang Mulia, saya tidak memberikan nominal yang pas, karena tergantung daripada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Bukan, pertanyaan saya berapa? Karena ini tanya apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya, Yang Mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Ricky maupun Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya,
pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri. Kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena yang make misalnya Dek Ricky atau Dek Yosua, tapi namanya Putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena bukan namanya mereka. Sidang paripurna dengan agenda pengambilan persetujuan Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI akan digelar hari ini. Pencalonan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa telah disetujui oleh Komisi 1 DPR. Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi 1 setelah uji kelayakan dan kepatutan pada Jumat 2 Desember lalu. Menurut rencana, sidang paripurna akan digelar pada hari ini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pelajar di Jakarta membuat proyek lampu penerangan bagi pedagang kaki lima. Lampu penerangan murah meriah tersebut diciptakan dengan memanfaatkan tenaga surya yang disimpan di dalam baterai. Cartam, pedagang mie ayam gerobak keliling di Jakarta Barat ini tidak perlu bingung bila harus berjualan pada malam hari. Karena Cartam kini memiliki penerangan yang bisa dibawanya berkeliling dalam mencari pundi-pundi rupiah. Memanfaatkan energi cahaya matahari, gerobak Cartam bersama sejumlah pedagang kaki lima lainnya dimodifikasi agar bisa mengangkut solar panel dan baterai penyimpanan. Kalau jualan malam kan dulunya kami juga pakai listrik, cuman kalau jalan nggak bisa. Jadi dengan bantunya ini saya sangat berterima kasih kepada PT ABC Alkalin. Uniknya, proyek Illuminating Foods merupakan karya pelajar yang peduli kepada pedagang gerobak keliling dan bekerja sama dengan produsen baterai terkemuka di tanah air. Jadi saya ingin memfasilitas cara yang lebih baik untuk mendapat sumber cahaya dan energi yang lebih efisien bagi pedagang kaki lima ini. Karena saya sering melihat bahwa ada banyak pedagang kaki lima ini lagi masak makanan tapi hanya dengan sumber cahaya yang kecil dari lampu kecil. Nah, di mana hal ini cukup menarik buat kami karena memang kebetulan ABC Lithium ini baru memproduksi selnya pertama kali di Indonesia, sehingga ini merupakan kegiatan yang perlu didukung karena ide-ide seperti ini memang jarang ya dari pelajar, dan kami berharap juga ide-ide seperti ini juga akan datang dari pelajar-pelajar yang lain yang mensupport pedagang-pedagang yang ada di sekitar perusahaan kami juga. Untuk membuat satu unit penerangan gerobak bertenaga sinar matahari ini diperlukan biaya 1,9 juta rupiah yang mampu bertahan hingga 10 tahun. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Live mendukung Grand Opening Offline Store Minneapolis di Plaza Indonesia, Jakarta. Ya, Store Minneapolis ini merupakan taman bermain anak indoor dengan konsep edukatif sebagai sarana melatih interaksi sosial serta motorik anak. PT MNC Life Assurance turut meriahkan dan mendukung Grand Opening Offline Store Minneapolis di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Area bermain anak ini dibuka kembali dengan menghadirkan konsep baru setelah sempat tutup selama 2 tahun akibat pandemi. Dengan konsep yang barunya, yaitu memang kita menyediakan mendesain semuanya berhubungan dengan bagaimana menstimulus anak-anak bermain, tapi juga bukan hanya sekedar main, ada unsur edukasinya. Grand opening ini juga didukung oleh Diagnos Lab dengan menggelar mini talk show seputar kesehatan anak di masa tumbuh kembangnya. Investasi kesehatan dan perencanaan masa depan anak harus didukung produk asuransi terpercaya. Jadi dari Diagnos kami akan memberikan support berupa memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana sih suatu orang tua bisa mengetahui bakat dari anak sejak dini dari saat anaknya masih muda. Nah, dengan demikian nanti bisa relate juga nih dengan produk dari MNC Life. Sedangkan dari MNC Life tentunya kalau sudah tahu bakatnya apa, pastinya harus mempersiapkan keuangannya. Mempersiapkan keuangan tentunya juga mempersiapkan bagaimana proteksi keuangan di masa mendatang untuk anak. Jadi sebenarnya disitulah MNC Life berperan.
MNC Life melalui aplikasi Motion Life memiliki berbagai asuransi seperti asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, dan asuransi jiwa yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Ledakan kuat di kota Melitopol menewaskan 2 orang dan melukai 10 lainnya. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.